Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Lucy, Dr. Andit, dan ibu-ibu semua peserta webinar hari ini dengan tema optimalisasi tumbuh kembang anak. Ya, Insya Allah akan ada lagi, tapi tunggu saja informasinya. Akan ada workshop lagi selain ini. Cuman ini memang pertama kali ya bunda-bunda semua ya kita melakukan kegiatan pendampingan bunda mengajar secara online. Oke, hari ini kita sudah kehadiran narasumber dan Ibu Lucy dari perwakilan dari Denen. Mungkin sebelumnya ada sambutan begitu ya nanti Ibu Lucy ya, memberikan sedikit sambutan untuk kami semua. Tapi sebelumnya kita buka acara hari ini dengan berdoa bersama agar ilmunya nanti tetap bisa bermanfaat begitu ya, meskipun kita dapatkan secara online. Oke, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup. Baik, sebelumnya mungkin bisa langsung sambutan dari Ibu Lucy Nawaning Tias. Ya, beliau adalah perwakilan dari Denen Indonesia. Begitu ya Bu Lucy ya? Ya. Terima kasih Mbak Pipit, selamat sore ibu-ibu semua, Bunda mengajar di Kampung Badran. Selamat datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman mitra dengerin acara ini, dan baik sekali lah, bagus. Saya kemarin-kemarin tektokan dengan tim, dan ternyata ini adalah solusi yang lumayan bagus setelah pandemi karena teman-teman tidak bisa secara offline mendampingi ibu-ibu. Terima kasih juga kepada Dr. Brakmandita yang sudah bersedia menjadi narasumber di sore hari ini. Dan semoga bunda-bunda semua di sore hari ini bisa mengikuti workshop optimalisasi tumbuh kembang anak di era kebiasaan baru dengan baik. Silahkan untuk bertanya sepuas-puasnya, mumpung di sini ada expertnya, dan nanti bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, bisa disaringkan kepada bunda-bunda yang lain, dan menambah ilmu yang bermanfaat bagi masa depan anak-anak kita nantinya. Kami perwakilan Danone Indonesia hanya menyampaikan semoga acara ini nantinya akan sukses, demikian juga dengan acara-acara yang nanti dilihat oleh teman-teman mitra ini yang selanjutnya akan bermanfaat bagi bunda-bunda yang ada di RW 03, 09, dan 11 khususnya dan umumnya bagi bunda-bunda yang lainnya yang di luar RT-RT tersebut. Demikian sambutan dari kami. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Jaga kesehatan bagi bunda-bunda dan teman-teman semua yang hadir di sini. Terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Baik teman-teman, bunda-bunda, sebelum kegiatan ini dimulai, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Pretest akan saya tampilkan ya, sebentar. Sudah terlihat di layar ya? Untuk soal pretest bisa bunda-bunda akses di halaman berikut bit.ly pretest dulu, mohon maaf. _pretest_11 OKT Oktober. Ini juga akan saya share di grup WA ya, biar memudahkan bunda-bunda semua. Mungkin 5 menit cukup atau 2 menit? 2 menit cukup ya, karena soalnya tidak terlalu banyak. Ini sengaja dibuat soalnya nggak terlalu banyak. Bentar.
Kita beri waktu 2 menit ya Bunda-Bunda untuk mengerjakan soal pretest sore hari ini. Sekalian Bunda-Bunda, apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai tumbuh kembang, mumpung ketemu sama Dokter Andit, ya, Mbak Pipit, soalnya mana ini? bisa Belum keluar. akan di list pertanyaannya, nanti disampaikan. Mbak Pipit, soalnya mana? Belum keluar. Gimana Bu Aziza? Soalnya belum keluar ini. Soalnya ada di ini Bu. Ya, ada di grup WhatsApp. Oh. Kita Ya, pakai ya. di form. Ya, ya. From aja. Bisa terakses Bu Aziza? Bisa, bisa. Oke. Sekalian memperkenalkan Bu Aziza, ini salah satu koordinator kader di RW 11 ya Bu Aziza ya. Ya. Ya, selamat datang Bu. Selamat datang, Bu Dokter. Oke, mungkin sudah semua ya. Sebentar, sambil saya cek ya, sudah berapa yang masuk. Masih ditunggu Bunda-Bunda untuk mengerjakan pretestnya. Baru 2 Bunda nih, Bunda Novia dan Bunda Melita. Baik, sudah mulai bertambah. Saya sambil mengenalkan narasumber kita hari ini ya, Bunda-Bunda. Oke, hari ini kita akan dibersamai oleh Dr. Bragmandita, WI. Ini nama lengkapnya ada nih, Widya siapa gitu ya dokter, mohon maaf saya belum hafal. Magister Sains Spesialis Anak. Beliau adalah salah satu dokter dari Divisi Tumbuh Kembang Anak Pediatri Sosial, Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, RSUP Dr. Sarjito. Mungkin Bunda-Bunda tadi ada yang ngechat saya, itu dokternya praktek di JIH juga ya Mbak? Begitu. Bener ya, Dokter Andit ini selain praktek di Sarjito juga praktek di RSJIH dan RSKIA Sadewa Yogyakarta. Nomor telepon dan emailnya sudah tercantum di slide
Jadi apabila ada bunda-bunda yang membutuhkan, mungkin bisa dihubungi dokter atau bagaimana teknis menghubungi dokter? Ya, silakan di email atau di WA boleh, tapi saya mungkin tidak bisa segera merespon gitu. Jadi apa namanya? Kalau nanti nggak direspon sehari 2 hari diulangi saja nggak apa-apa. Takutnya ketumpuk-tumpuk juga, tumpuk-tumpuk WA-nya banyak yang masuk. Jadi nggak bisa. Kadang kan nggak selalu bisa buka WA juga gitu. Jadi monggo boleh, nggak masalah. Cuman kalau telepon mungkin nanti malah nggak keangkat. Karena kan saya kalau nggak ada namanya juga kadang nggak saya angkat gitu kan. Jadi mendingan di WA aja ya. Ya dokter, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya konsultasi via WA aja sudah alhamdulillah gitu ya. Daripada antri ke Sarjito. Oke, dokter Andit ini mengambil pendidikan kedokterannya di Undip, kemudian S2-nya Master Science dan spesialis anak di FKUGM. Ini pengalaman fellowship dan workshop-nya ada banyak ya, hanya yang ditampilkannya segini saja begitu. Nggak cukup nanti. Baik, tanpa memperpanjang lagi, mungkin bisa langsung dimulai sesinya Dokter Andit. Terima kasih sebelumnya dokter sudah berkenan sharing di sini. Oke, terima kasih Mbak Pipit ya. Jadi mungkin ini ibu-ibu kita lebih ke cerita-cerita aja gitu ya, sharing. Kira-kira nanti mungkin pemaparan saya juga nggak terlalu banyak, lebih ke kira-kira diskusi masalah-masalah apa yang mungkin dihadapi. Kan tadi tujuannya nanti Bapak Ibu di sini nanti yang akan kemudian menjadi agent of change gitu mungkin ya, atau penyampai informasi untuk lingkungan sekitar, sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kira-kira kalau sekarang ini kan kenapa semua dihubungkan dengan pandemi, dihubungkan dengan era kebiasaan baru ini, karena sepertinya dulu kan berpikir ya, oh kayaknya COVID mungkin 3 bulan, ternyata kok lanjut gitu ya, 6 bulan, nggak selesai juga gitu. Ini bahkan sudah hampir setahun gitu juga kok kayaknya tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Jadi mau nggak mau berarti kita yang harus berusaha menyesuaikan. Nah, tadi saya sudah diperkenalkan ya, ini nama saya Brahmandita, tadi WI. Ada yang bilang wanita Indonesia, boleh. Tapi biasa saya dipanggil Andit. Jadi nama lengkap saya sebenarnya Brahmandita Widya Indraswari. Cuman itu sulit disebut, sulit diingat ya, apalagi dituliskan biasanya akan banyak keliru gitu. Jadi sehari-hari saya biasa dipanggil Andit. Saya bekerja di Sarjito, tadi juga sudah disebutkan beberapa tempat praktek swasta di sore hari. Ini tadi sudah. Nah, kira-kira hari ini kita akan berdiskusi, kita akan sharing cerita-cerita tentang bagaimana sih tumbuh kembang anak. Tadi mungkin kalau di pretest, kemarin saya diminta 10 soal gitu, tapi saya bilang, aduh kalau 10 kayaknya terlalu banyak ya, gitu saya bilang. Nanti belum udah stres ibu-ibunya nih, kok soalnya susah-susah gitu ya. Jadi 5 aja, tapi kurang lebih 5 itu sudah mewakili kira-kira apa yang akan kita diskusikan pada sore hari ini. Jadi tumbuh kembang anak itu apa sih, seperti apa sih? Kayaknya mungkin Bapak Ibu yang di sini juga mungkin putra-putrinya ada yang sudah besar, bahkan mungkin sudah punya cucu gitu ya. Tapi nggak ada salahnya, nggak ada ruginya kita belajar kembali gitu, karena ilmu itu selalu berkembang. Jadi mungkin yang dulu ketika saya masih kecil diterapkan orang tua saya, sekarang saya terapkan ke anak saya sudah tidak pas lagi gitu mungkin ya, karena situasinya juga sudah berbeda. Kemudian bagaimana sih sebenarnya dampak pandemi ini pada anak? Dan yang nggak kalah penting adalah imunisasi. Apalagi nih kalau bulan Agustus September ini agak kesini-sini mungkin sudah agak mulai berkurang, yaitu bulan imunisasi anak sekolah, yaitu juga sedang berjalan. Kemudian, nah kalau kita sudah tahu bagaimana sih tumbuh kembang anak-anak kita, apa yang mesti kita lakukan nih supaya tadi sesuai judulnya optimalisasi tumbuh kembang anak. Nah, yang terakhir adalah bagaimana
kita bisa mengenali tanda-tanda bahaya apa sih yang kira-kira harus kita pahami supaya oh kalau ada tanda itu saya harus segera ke dokter, nggak boleh tunda-tunda lagi. Kalau sekarang mungkin masih takut gitu ya. Oh besok aja, bulan depan aja, nanti tunggu pandeminya selesai gitu. Tapi ternyata kan nggak selesai. Jadi kita yang mesti harus beradaptasi dengan kondisi. Nah, saya suka dengan tagline ini gitu ya. Jadi Dokter, suaranya kecil sekali. oh oke. Sebentar. Halo, mungkin lebih jelas. Ya. Oke, jadi anak itu bukan miniatur orang dewasa, gitu ya. Jadi banyak orang yang mengira bahwa ketika anak itu sudah cukup besar gitu secara fisik, oh dia udah sama nih sama orang dewasa, padahal ternyata tidak, gitu ya. Jadi anak itu yang berlaku di Indonesia adalah semua individu bahkan sebelum lahir. Jadi anak itu mulai dari dalam kandungan sampai dengan usianya 18 tahun itu kita sebut anak. Ya, jadi walaupun dia mungkin kalau udah ada yang punya putra-putri umur mungkin 14, 15 ya, masa-masa remaja, bahkan mungkin secara fisik lebih besar nih daripada bapak ibunya. Tapi tetap mereka itu adalah anak dan bukan miniatur orang dewasa. Kenapa seperti itu gitu ya, bahwa semua orang menginginkan, semua orang tua saya yakin pasti menginginkan anaknya sehat ya, anaknya tumbuh dan berkembang dengan normal. Nah, untuk anak bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal, maka banyak hal yang kita wajib berikan untuk anak gitu ya, mulai dari asah, asih, asuh gitu ya. Jadi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, kemudian pemberian stimulasi, pemberian kasih sayang ya. Ini untuk mengharap. Nah, tetapi semua anak yang lahir itu belum tentu sama, ya, belum tentu sama. Ada anak yang memang lahir baik, ya, sehat, tidak ada masalah. Tetapi ada beberapa yang mungkin kurang beruntung sehingga lahir dengan kondisi cacat bawaan, misalkan, ya, bibir sumbing atau mungkin kelainan di kaki, tangan dan sebagainya, atau gangguan pendengaran sejak dalam kandungan, gitu ya, sehingga mereka jelas adalah anak-anak yang sudah kita yakinkan beresiko untuk mengalami gangguan tumbuh kembang. Nah, proses perkembangan anak ini, pertumbuhan anak ini sejak dari dalam kandungan sampai kemudian dia 18 tahun. Nah, banyak resiko-resiko yang akan terjadi ya di dalam kandungan. Jadi kalau ada ibu hamil, maka ya dia sudah harus mulai berhati-hati, harus sudah mengingat bahwa ada orang lain yang di dalam tubuhnya ya. Jadi janin yang dikandung itu juga beresiko mengalami masalah baik gangguan pertumbuhan di dalam kandungan maupun gangguan perkembangan di dalam kandungan. Apa saja sebagai faktor resikonya? Misal mereka-mereka dengan hipertensi, mereka-mereka dengan infeksi ketika dalam masa kehamilan ya, jadi infeksi dalam kandungannya. Kemudian mereka-mereka yang dengan sakit berat ibunya ya, ini beresiko untuk mengalami masalah bagi janinnya. Kemudian setelah proses kelahiran ya, dalam proses kelahiran sampai kemudian beberapa saat setelah lahir itu juga banyak hal-hal yang mungkin beresiko untuk menyebabkan gangguan di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Tidak cukup sampai situ, bahkan setelah dilahirkan pun gitu ya, begitu anak itu lahir sampai kemudian di 18 tahun, sangat banyak hal-hal yang bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Contoh, mereka-mereka yang lahir prematur, tuh udah pasti ya lahirnya aja tidak cukup bulan. Biasanya berat badannya juga kurang. Kemudian ada yang kemudian menjadi kuning, ada kejang,
intake asupan nutrisinya kurang, kemudian penyakit dan sebagainya yang siap mengancam untuk masalah tumbuh kembang seorang anak. Tetapi kita tidak perlu khawatir ya, harus waspada. Jadi bukan berarti khawatir sekali tidak, tetapi kita perlu waspada. Supaya bisa waspada, maka kita perlu tahu ilmunya. Makanya kita di sini sore-sore ini Bapak Ibu meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Jadi kenapa sih yang sekarang didengung-dengungkan ya 1000 hari pertama kehidupan. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai sejak dalam kandungan sampai anak itu berusia 2 tahun. Kenapa itu dianggap penting? Karena ternyata dalam 1000 hari ini begitu banyak hal yang akan terjadi pada anak gitu ya. Jadi pertumbuhan yang sangat pesat, perkembangan yang sangat pesat gitu ya. Bahkan dalam waktu 9 bulan saja dari yang hanya berupa sel telur dan sel sperma sudah bisa menjadi janin yang berwujud manusia kan gitu dalam waktu 9 bulan. Kemudian dari 9 begitu lahir sampai 2 tahun dari yang hanya bisa nangis cengir-cengir sampai dia sudah bisa berlari, berjalan, bicara dan sebagainya. Jadi itu perkembangannya sangat luar biasa. Nah, kita ketahui bahwa di 2 tahun pertama, tadi di 1000 hari pertama kehidupan itu otak bayi atau otak anak itu sudah mencapai 90% dari otak dia nantinya. Jadi tinggal dari 2 tahun sampai tua itu nanti tinggal menambah 10% lagi gitu. Jadi kita bisa bayangkan kalau dalam 1000 hari pertama ini banyak hal yang terjadi. Misalkan ada sakit, kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi, maka ya kita bisa kita bisa membayangkan kerugian yang bisa dialami oleh anak tersebut. Kemudian selain itu di awal-awal kehidupan, jadi ketika baru lahir itu ini jalinan-jalinan saraf di otak itu renggang gitu ya, seperti ini. Dalam 15 bulan, artinya dalam hampir 1,5 tahun ya usia janin, itu dia sudah sangat rapat. Nah, semakin rapat jalinan-jalinan sel saraf ini, maka fungsi kognitif akan semakin baik, perkembangan akan semakin cepat ya, sehingga ini yang kita harapkan. Dan di dalam 1000 hari kehidupan ini plastisitas otak. Jadi plastisitas otak itu adalah kemampuan otak untuk berubah ya. Kalau misalkan tadi di awal kita bisa mendeteksi, oh kok dia telat ya, kok ini kurang itu, kita deteksi ketika diintervensi dalam masa 1000 hari ini hasilnya sangat luar biasa gitu ya. Dia sangat-sangat cepat berespon. Tapi setelah itu ya masih bisa juga, bukan tidak bisa sama sekali, tapi menjadi lebih lambat. Ya, itu yang kita kenal dengan critical period. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa itu pertumbuhan. Jadi, pertumbuhan ini adalah suatu proses yang kontinu ya, sejak dari mulai terjadinya pembuahan sampai masuk usia dewasa. Jadi tadi sejak dalam kandungan sampai usia 18 tahun. Kemudian pertumbuhan itu tidak hanya pertambahan ukuran, tetapi ternyata juga perubahan proporsi tubuh. Ya, perubahan proporsi tubuh. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kita lihat bayi ya, contohnya bayi ini perbandingan antara kepala dan badannya itu hampir sama besar. Jadi kepalanya kelihatan besar gitu. Tetapi seiring bertambahnya usia, nanti mulai masuk usia anak seperti ini kelihatan bahwa kepala itu hanya mungkin sepersekian dari seluruh tubuhnya, ya. Jadi perubahan proporsi. Pertumbuhan juga mempunyai ciri yaitu kecepatan pertumbuhan itu tidak teratur atau tidak konstan. Jadi kita tidak membayangkan bahwa kalau kita naik mobil itu kecepatannya adalah misalkan 50 km per kan kalau kita naik mobil tuh pasti nanti ada ngeremnya gitu ya, kalau ada sesuatu berhenti bahkan gitu. Nah, sama pertumbuhan itu juga sama. Secara normal dia ada fase di mana terjadi percepatan pertumbuhan ya, atau yang kita kenal dengan growth spurt. Tetapi
lain di mana kecepatannya ini menurun, ya, kecepatannya menurun. Dia tidak berhenti sama sekali, tetapi kecepatannya menurun. Ya, sehingga kalau dilihat dari 0 sampai 18 tahun, maka kecepatan pertumbuhan itu tidak konstan. Ada fase-fase percepatan, yaitu di usia-usia sejak dalam kandungan sampai 2 tahun tadi. Jadi ya ini kalau lahir itu persen dari depan. Apakah melakukan 1 kali penilaian gitu. Jadi kalau misalkan hari ini putra-putri Bapak Ibu dibawa ke posyandu atau dibawa ke puskesmas atau ke dokter, ya, kemudian ditimbang, diukur panjang atau tingginya, diukur lingkar kepala, dinilai. Nilai saat itu tidak menunjukkan suatu pertumbuhan. Kalau kita tidak plotting ke dalam kurva pertumbuhan dan kita ikuti trennya. Jadi penilaian pertumbuhan ini tidak bisa kalau dalam sekali pengukuran, minimal 2 kali. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ke posyandu, ke dokter, minta untuk dilihat pertumbuhannya. Nah, syaratnya berarti setiap kali kontrol atau setiap kali ke posyandu harus bawa buku KIA-nya. Gitu ya, karena kalau nanti lupa, nggak dicatat, ya nanti hasil pengukurannya tidak bisa untuk menilai pertumbuhan anak gitu ya. Jadi jangan sampai lupa membawa buku KIA atau KMS itu ya. Kemudian ini tadi kecepatan saya sudah sampaikan bahwa di awal itu 2 tahun pertama sangat cepat, tapi setelah itu dia mengalami perlambatan. Tidak pernah sampai betul-betul berhenti. Tetapi nah, ketika masuk usia remaja, jadi ini laki dan perempuan berbeda ya. Perempuan dia mengalami fase percepatan pertumbuhan lebih awal dibandingkan laki-laki. Jadi nanti kalau dilihat yang punya anak-anak perempuan remaja, biasanya setelah menstruasi pertama itu ya, mungkin umur 10, 11 gitu, bahkan ada yang 12, itu terlihat pertumbuhannya mulai cepat gitu ya. Tadinya dia makannya sedikit jadi makannya tambah banyak, atau tadi kelihatannya agak pendek jadi lebih tinggi, itu ya fase pertumbuhan cepat. Kemudian kalau laki-laki, loh ini kemarin kok kayaknya anakku lebih tinggi nih yang cowok daripada temennya yang cewek, terus kok disalib sekarang, jangan khawatir ya, karena memang remaja putra itu mengalami percepatan pertumbuhan lebih lambat mulainya gitu ya. Jadi kalau tadi sekitar usia 10 sampai 12 tahun, kalau laki-laki itu dia lebih lambat sekitar 12 sampai 14 tahun. Jadi biasanya kalau perempuan kalau laki-laki sih nah waktu dia kan untuk dia bisa cukup. Nah, cerita tentang pertumbuhan yang sekarang akan ceritakan hal yang ini kadang masyarakat masih sering mencampur adukkan gitu ya, pokoknya tumbuh kembang gitu. Padahal sebenarnya tidak. Pertumbuhan dan perkembangan adalah 2 hal yang berbeda. Tapi ini seperti sepasang sepatu gitu ya, ada kanan ada kiri. Nggak bisa tergantikan dan keduanya harus ada bersamaan. Jadi pertumbuhan akan mempengaruhi perkembangan, begitu juga sebaliknya perkembangan akan mempengaruhi pertumbuhan. Nah, tadi sudah kita diskusikan tentang perkembangan. Kita akan mendiskusikan tentang perkembangan. Nah, perkembangan itu adalah suatu proses maturasi, ya. Bedanya dengan pertumbuhan, kalau pertumbuhan adalah pertambahan ukuran. Nah,
kalau perkembangan ini adalah suatu proses maturasi, makanya anak itu untuk bisa berkembang banyak hal yang harus dia pelajari, ya, banyak hal yang belajarnya itu tidak hanya saat ini aja atau besok aja atau nanti saja kalau sudah TK atau nanti saja kalau sudah SD, nggak bisa. Di sejak lahir bayi itu sudah harus berkembang, dia harus sudah mulai belajar. Nah, bedanya kalau di usia sekolah belajarnya ya baca, tulis, hitung gitu ya. Tapi kalau anak-anak baru lahir, umur mungkin 1, 2, 3 bulan, maka belajarnya adalah belajar bagaimana mengenal lingkungan. Contohnya di usia segitu dia akan merespon ketika ibunya datang. Tadinya nangis, digendong jadi tenang. Itu kan juga suatu proses belajar. Oh, kalau yang gendong ibunya dia langsung diem. Kalau yang gendong tetangganya dia tetap nangis. Contohnya itu juga proses belajar dari seorang bayi. Nah, perkembangan ini gitu ya, selain merupakan proses maturasi dan proses belajar, dia berkelanjutan dan saling berkaitan. Jadi artinya berkaitan itu kalau perkembangan sekarang pasti akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya. Kalau dia belum bisa duduk, pasti dia nggak akan mungkin bisa jalan. Itu contohnya. Atau kalau dia belum bisa berjalan, nggak mungkin dia bisa berlari, ya. Jadi prosesnya itu berkelanjutan dan saling berkaitan. Selain itu, perkembangan ini juga punya pola tertentu. Kalau pertumbuhan tadi jelas ya ada grafiknya, kapan dia percepatan, kapan dia perlambatan. Tapi kalau perkembangan itu polanya tertentu, artinya ya tadi, anak usia 0 sampai 3 bulan itu paling tidak berespon terhadap suara, paling tidak dia bisa mengenal sentuhan, paling tidak dia di 3 bulan tuh mulai bergerak miring-miring gitu ya. Itu polanya di semua anak usia 0 sampai 3 bulan polanya sama seperti itu. Nanti naik 3 sampai 6 bulan punya pola sendiri, 6 sampai 9 bulan dan seterusnya. Ya, jadi antar individu polanya itu sama, polanya, tetapi kecepatan pencapaiannya berbeda, gitu ya. Urutannya, polanya itu sama dan bisa kita prediksi untuk semua anak, tetapi kecepatan pencapaiannya berbeda. Contoh, ada anak yang bisa berjalan usia 10 bulan, 10 bulan udah bisa jalan lancar. Tetapi ada anak lain yang dia baru bisa berjalan di usia mungkin 13, ada yang baru bisa berjalan di usia 15 atau bahkan 18 ya. Kemudian perkembangan ini gitu ya, perkembangan ini berbeda antara kecepatannya antara satu individu dengan yang lain yang tadi saya sudah sampaikan. Dan sifatnya adalah perkembangan itu dari yang umum menjadi spesifik. Jadi seorang anak itu dia baru bisa menggerakkan anggota tubuhnya dengan baik gitu ya. Misal kontrol kepala baik, anaknya sudah bisa duduk, anaknya kalau ditengkurapkan kepalanya sudah angkat gitu ya. Setelah itu baru dia nanti mulai menggunakan otot-otot halusnya. Contohnya setelah dia bisa mengontrol kepalanya dengan baik, dia baru bisa menggerakkan tangannya untuk meraih suatu mainan, gitu ya. Jadi prinsip dari perkembangan itu bahwa dia merupakan proses belajar, sifatnya adalah berkelanjutan ya atau kontinu, kemudian punya pola tertentu ya, pola tertentu. Dan pola ini antar individu itu polanya sama, tetapi kecepatan pencapaiannya berbeda, gitu. Ya, itu adalah aspek perkembangan. Jadi dia dari hanya bisa merangkak, kemudian bisa berdiri sendiri, berdiri bisa berjalan, jalan bisa berlari, kemudian dia bisa melakukan hal-hal yang lain, misalkan naik motor, naik dan sebagainya. Kemudian, area perkembangan itu ada beberapa, ya minimal 5 ini yang harus kita ketahui. Ada aspek motorik kasar, aspek motorik halus, personal sosial, bahasa, dan fungsi kognitif dan adaptif. Ya, ini yang perlu kita ketahui tentang area perkembangan. Nah, bahwa pertumbuhan dan perkembangan saling berkaitan, apalagi di antara domain perkembangan.
Jadi motorik kasar, motorik halus, personal sosial, bahasa, dan kognitif ini saling berkaitan. Ya, kalau satu ada masalah, maka kita harus meyakinkan bahwa yang lain ada masalah juga atau tidak. Kalau ada, kita intervensi bersama-sama. Tapi kalau tidak, maka yang dia baik itu bisa kita optimalkan untuk menutupi kekurangannya. Ya, ini adalah area perkembangan. Kemudian, apa saja sih yang mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak? Pada prinsipnya secara garis besar, maka faktor-faktor yang bisa mempengaruhi satu genetik. Ya, faktor genetik atau keturunan itu mau nggak mau pasti ada pengaruhnya. Tapi kita tahu bahwa faktor genetik itu tidak terlalu besar pengaruhnya. Contoh, misal ayah ibunya orang yang sangat pandai gitu ya, luar biasa jenius gitu. Apakah anaknya selalu pasti jenius? Belum tentu. Bisa saja secara potensi dia jenius, tapi kalau dalam perjalanannya misalkan tidak pernah distimulasi, kemudian makannya semau seperlunya, kalau nggak mau makan nggak dikasih makan, akhirnya status nutrisinya juga jelek gitu ya, dia mudah terjadi sakit dan sebagainya, ya pasti potensinya tidak sebaik kedua orang tuanya gitu ya. Jadi faktor genetik memegang peranan, tapi faktor lingkungan, jadi yang lainnya ini sisanya selain genetik ini adalah faktor lingkungan ini, baik nanti lingkungan itu lingkungan fisik, ya biologis atau sosial, itu juga ada pengaruhnya masing-masing. Nah, selain faktor genetik, maka yang berikutnya yang penting adalah masalah nutrisi. Ini juga nanti mungkin kayaknya kalau kemarin saya lihat topiknya akan dibahas tersendiri, ya isi piringku. Nanti saya singgung sedikit di belakang. Tetapi kenapa nutrisi itu penting? Gimana seorang anak mau berkembang dengan baik, gimana dia mau bergerak dengan kuat kalau ternyata kebutuhan kalorinya tidak dipenuhi. Ya, maka pasti lambat laun dia akan menjadi gizi buruk. Ya. Kemudian selain nutrisi, penyakit. Nah, ini kita saat ini yang apa namanya? Yang lagi ngetren itu kan si COVID ya, tetapi bukan berarti penyakit lain tidak ada. Ya, banyak penyakit-penyakit lain yang kita kenal dengan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Itu artinya penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan pemberian imunisasi. Jadi kalau anaknya diimunisasi terproteksi, harapannya dia terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Ya. Kemudian stimulasi dan kasih sayang serta pola asuh itu menjadi penting. Ya, mereka yang mungkin kasih sayangnya kurang atau stimulasinya kurang atau mungkin tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, itu pasti perkembangannya akan lebih lambat dibandingkan anak-anak yang seusianya ya, atau faktor lingkungan, tadi lingkungan rumah ya, lingkungan sekolah misalkan, itu memegang peranan penting. Nah, berikutnya adalah stimulasi. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa stimulasi merupakan salah satu faktor yang penting. Ya, satu stimulasi. Yang paling gampang digunakan oleh ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu di sini adalah menggunakan buku KIA. Nah, buku KIA ini sekarang baru sedang dalam tahap sosialisasi untuk edisi terbaru tahun 2020. Yang saat ini beredar adalah edisi tahun 2015. Nah, harapannya nanti kalau sudah bisa menerima yang edisi terbaru, di sana sudah jauh lebih lengkap stimulasi apa yang perlu diperhatikan dan screening atau deteksi dini perkembangan seperti apa yang perlu dilakukan. Ya, saya nggak bahas satu-satu, tapi kita tahu bahwa setiap tahapan usia, ya, setiap tahapan usia mempunyai tugas perkembangan yang berbeda. Ya. Jadi usia 1 sampai 2, 3 sampai 5 ini pasti tugas perkembangannya berbeda. Kalau kita tidak menstimulasi, misalnya katakan di usia 2 tahun dia normal sesuai usia, tapi kita setelah itu tidak menstimulasi, biarkan saja. Maka di usia 3 tahun belum tentu dia bisa mencapai target perkembangan sesuai usianya. Itu yang perlu dipahami ya. Jadi hanya dengan buku KIS sebenarnya sudah harus mampu melakukan deteksi dini tumbuh kembang. Nah, ini sekarang musuh kita bersama, musuh, saya bilang musuh, kenapa gitu ya? Kan sekarang anak-anak bahkan dari PAUD, level sekolah PAUD sampai kuliah gitu ya,
kuliah itu juga sama, jenjang pendidikan S1, S2, S3, D1, D2, D3, sebagian besar sekarang kegiatan perkuliahan, persekolahan ini dalam bentuk daring, ya, daring. Nah, atau online gitu ya. Nah, bagaimana dengan screen time? Screen time yang di sini yang dimaksud adalah screen time yang untuk tujuan santai atau sedentary life ya. Jadi kalau untuk santai misalkan melihat televisi, gadget, ya tablet, komputer dengan tujuan tadi misalkan ternyata supaya anaknya anteng, ibunya pengen makan atau mungkin ibunya pengen kamar mandi, ibunya pengen ada acara apa dan tugas apa, maka anaknya dikasih gadget. Nah, itu harus hati-hati. Ya, ini adalah screen time. Nah, berapa lama sih sebaiknya screen time ini diberikan pada anak? Itu sangat tergantung usianya. Mungkin ibu-ibu di sini, ini ada tadi ya Bu, siapa tadi Bu? Azizah tadi, siapa? Yang ada di sini Bu siapa nih? Yang boleh silakan di-unmute. Ibu-ibu yang dari kader atau mungkin dari ibu-ibu PKK gitu atau ada Bu Azizah, ada Bu Novia, ada Bu Nunung, Bu Veronica, Bu Eli. Oke. Ya, ini yang menyalakan videonya Bu Azizah. Oh ya. Silakan nih, boleh di-unmute Bu. Ya, selamat sore Bu. Ya, nun sewu Bu, di rumah masih punya anak kecil mboten nggih? Sudah SMP. Oh, sudah SMP. Oke. Ya. Berarti kalau SMP itu kira-kira umurnya 12 ya? 11 Ya, 12-an ya? 13. Ya, 12 13. Oke. Sekolahnya setiap hari berapa jam Bu pakai daring? Jam 7.30 sampai jam 11.30. Sampai setengah 12. Itu non-stop ya Bu? Apa namanya? Iya, non-stop. Non-stop, ya. Kemudian setelah itu masih mengerjakan tugas Bu? Iya, masih ngerjakan tugas. Ya, pakai laptop juga ya. Kadang mungkin ada juga Ya. yang... Maaf Bu, nggak dengar suaranya. Halo? Halo, ya. Ya, jadi untuk tujuan pendidikan, anak-anak kita yang mungkin SD, SMP, SMA ini sudah cukup banyak terpapar screen ya, baik HP maupun komputer atau laptop. Nah, sehingga harus sangat bijak kemudian dalam sisa waktunya, seberapa banyak dia harus menggunakan HP-nya tadi, kan? Apalagi sekarang dia nggak ketemu teman-temannya, gitu ya. Maka biasanya terus nanti ketemunya sos gitu ya kalau anak-anak zaman sekarang. Nah, itu kita juga harus waspada berapa jam yang boleh nih untuk mereka tetap melihat gadget ya. Kemudian ini ada yang masih punya bayi nih sama Winnie the Pooh nih. Bu siapa ya? Bu Novia. Bu Novia, selamat sore. Terima kasih Bu Aziza, Bu Novia. Ya, sama-sama. Putra putri yang masih kecil atau iya, sudah besar-besar? Dok, ini usia 7 bulan, jalan 8. Oke, 7 bulan jalan 8 bulan. Ya. Sudah pernah lihat gadget putra-putrinya ini? Pernah, tapi enggak sering, Dok. Kan karena juga enggak bukan kebutuhan juga. Oke. Enggak kita kasih. Oke, ya. Jadi bagus ya, harusnya memang tidak boleh gitu ya. Nanti saya menjelaskan di belakang ya. Baik gadget maupun televisi atau video itu sama ya. Tapi kalau tadi untuk anak-anak sekolah ya di era seperti sekarang ini mau nggak mau mereka bergulat dengan pelajarannya di online pembelajaran jarak jauh itu tadi ya.
Kemudian mestinya kita lebih bijak setelahnya. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang belum memang usianya, gitu, apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kalau untuk anak usia 0 sampai 18 bulan seperti putranya Bu Meta tadi ya, 7 bulan, 8 bulan. Kira-kira pernah ada Bapak Ibu yang melakukan ini? Jadi NTI, kemudian ibunya pegang gadget, entah mau kepentingan sekolah, atau sekolah kakaknya maksud saya ya, atau mungkin kepentingan pekerjaan, atau kemungkinan malah update status misalkan gitu, kira-kira boleh nggak yang seperti ini? Tidak. Ya, jadi Tidak boleh. apa yang seperti ini supaya ini kan kalau anak umur 9 bulan itu kan udah bisa macam-macam yang gulang-guling biar kalau makaikan baju, kalau makaikan diapers itu anteng dikasihlah gadget gitu. Ya. Itu banyak terjadi. Atau bahkan seperti ini gitu, benar-benar didudukkan dan dilihatkan ke gadget atau televisi ya tanpa tujuan yang jelas gitu untuk apa ya. Nah, yang seperti ini apapun alasannya 0 sampai 18 bulan ini tidak boleh dilakukan ya. Jadi baik dia mau TV, video atau bahkan yang mungkin YouTube tapi di TV, YouTube tapi di gadget sama aja. Dia tidak boleh. Yang dibolehkan itu kalau misal orang tuanya terpisah jarak gitu ya, bapaknya di Jakarta, ibunya di Jogja, contoh melakukan video calling ya, itu boleh. Tapi pun tidak boleh terlalu lama. Ya. Gitu. Jadi harusnya ya tadi memang bukan keperluannya, bukan kebutuhannya sehingga tidak perlu juga kita berikan ya dengan alasan apapun. Ya, kemudian di usia 18 sampai 24 bulan ini kita boleh mulai mengenalkan. Nah, namanya saja perkenalan, mestinya waktunya juga tidak boleh lama-lama ya. Tidak lebih bahkan dari 1 jam dalam 24 jam. Itu pun dengan catatan tidak boleh yang ditinggal. Jadi anaknya tidak boleh dikasih gadget terus ditinggal. Ditinggal masak, ditinggal mandi, ditinggal makan dan sebagainya tidak boleh. Ya harus didampingi, benar-benar didampingi dan diajarkan apa yang dia lihat, apa yang ingin kita sampaikan melalui tayangan-tayangan di situ. Ya dan harus programnya yang berkualitas, jangan ditontonkan sinetron contohnya gitu. Ya, itu penting. Kemudian nah, untuk usia yang lebih besar, jadi 2 sampai 5 tahun, biasanya nih udah mulai kita kasih gadget gitu ya. Bahkan kadang biar makannya anteng, mau makannya banyak, dikasih gadget ya. Ini nggak boleh ya. Jadi di atas 2 tahun sudah udah boleh kita mulai kenalkan. Tapi tadi kalau yang di bawah 2 tahun tadi hanya perkenalan, icip-icip gitu ya. Yang ini sudah boleh, tapi tujuannya tertentu dan durasinya sama, tidak lebih dari 1 jam dalam 24 jam. Kemudian programnya kita pilih dan dalam prosesnya maka harus juga didampingi. Ya, jadi kalau mungkin dia 4 tahun, 5 tahun sudah mulai permainan edukatif gitu ya, boleh, tapi tidak dia lihat sendiri, harus didampingi. Nah, pada anak yang lebih besar, ya sampai saat ini tidak ada batasan pasti. Tetapi kalau dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, tidak lebih dari 2 sampai 3 jam per hari. Tetapi ini dengan catatan kemarin mereka sekolahnya sekolah offline ya, jadi pergi ke sekolah. Nah, kalau sekarang sekolahnya online ya mestinya ini juga agak dikurangi supaya tidak mengganggu dan tidak cepat merusak penglihatan ya. Kemudian tetap dipantau, jangan lupa bahwa orang tua tetap harus memantau apa saja yang bisa diakses oleh anak ya. Kemudian bagaimana mereka mengakses. Itu orang tua harus tahu betul ya, walaupun anaknya sudah remaja. Jadi tetap perlu menjaga anak terbuka supaya kita bisa memantau apa yang terjadi pada anak-anak kita.
Karena di dalam dunia maya itu apapun bisa terjadi. Ya, informasi itu begitu cepatnya sampai. Ya, kita sekarang kalau kita kayak forward gitu ya, dapat suatu pesan, gambar, contoh, dalam beberapa detik itu kita sudah bisa mengirimkan ke semua grup yang ada di aplikasi WhatsApp kita dalam hitungan detik, nggak sampai menit gitu ya. Nah, untuk itu maka kita perlu kita perlu memantau ya, memantau. Jadi buat anak-anak usia sekolah tidak tabu untuk pegang gadget ya, sejauh dalam kondisi baik ya, tidak dengan gangguan perkembangan. Oke. Kemudian nah, tadi masalah berikutnya adalah satu, stimulasi ya, kedua faktor lingkungan. Tadi salah satu contohnya adalah paparan screen time. Yang ketiga adalah nutrisi. Nah, nanti karena besok akan ada sesi sendiri untuk isi piringku. Nah, ini saya hanya mau menunjukkan bahwa isi piringku anak itu sangat berbeda dengan isi piringku orang dewasa. Bahkan anak usia 6 sampai 9 bulan itu juga beda nanti dengan isi piringku anak usia 2 tahun. Ya. Jadi kalau kita lihat di dewasa itu porsi karbohidrat itu hanya sedikit. Ya. Protein secukupnya, lemak secukupnya, yang banyak adalah sayur. Tetapi di anak protein, karbohidrat dan lemak ini memegang peranan yang penting. Dia harus diberikan dalam jumlah yang sangat banyak dari porsi makannya. Jadi kalau anak-anak apalagi baru mulai MPASI terus hanya dikasih sayur saja gitu ya, karena katanya menu tunggal. Jadi kalau menu tunggal itu kalau puree wortel ya wortel aja. Ya jadi anaknya kurang gizi nantinya. Gitu ya, karena di usia 6 bulan ASI saja tidak cukup. Tetapi kalau kita hanya berikan sayur atau buah saja ya nggak cukup juga gitu. Jadi harus kombinasi. Nah, yang ketiga penyakit nih tadi yang kita sudah lihat ya, bahwa penyakit COVID yang paling sekarang ini paling menjadi perhatian. Ya, COVID ini jumlahnya terus bertambah. Bahkan di Jogja ini kasusnya saja sudah 2000-an. Ya, cepat sekali ya. Kayaknya waktu kapan tuh masih puluhan, ratusan gitu ya. Sekarang sudah jadi ribuan. Sangat cepat dalam hitungan hari. Nah, ini tugas kita bersama protokol kesehatan yang tepat ya. Kalau nggak penting banget, nggak usah keluar. Kalau ibunya aja nyata angka kejadian infeksi COVID di anak di Indonesia ini juga cukup tinggi. Angka kematiannya pada anak juga cukup tinggi gitu ya. Jadi itu yang perlu kita hati-hati. Ya. Nih, jadi dalam sehari ini data agak lama nih, bulan Juli. Saya belum dapat yang terbaru untuk anak. Tetapi kira-kira 100 sampai 150 anak terpapar setiap harinya di Indonesia. Ya karena jumlah penduduk kita banyak ya pasti jumlahnya ini tambah lama tambah banyak. Gitu ya untuk anak. Nah, ini yang paling penting adalah kita berusaha juga untuk mencegah. Nah, apa yang harus kita lakukan ya tadi adaptasi kebiasaan baru. Ya kalau pergi pakai masker. Ya kalau pakai masker dengan cara yang benar. Gunakan masker yang sesuai karena sekarang ada banyak masker juga sebenarnya adalah bukan masker yang direkomendasikan. Ya tidak harus semuanya menggunakan masker bedah. Ya masker kain dibolehkan tapi yang seperti apa itu perlu dilihat. Kemudian cuci tangan ya, cara-cara cuci tangan harus dilakukan dengan baik dan benar dengan cara yang tepat sewaktu-waktu dimanapun dan kapanpun. Ya kayak sekarang kalau mau masuk toko itu kan pasti di depan toko udah ada petugas yang bawa termogan itu ya untuk mengukur suhu. Kemudian ada akses untuk cuci tangan ya pakai sabun, kemudian dikeringkan. Ya sebisa mungkin kalau tadi membuka pintu tidak menggunakan tangan ya pakai siku dan sebagainya. Itu salah satu cara yang kita upayakan.
Kemudian jaga jarak. Nah, ini jaga jarak ini juga mestinya diperhatikan dengan baik dan benar. Kalau kita pergi dengan orang serumah, ya dekat-dekat nggak apa-apa. Tapi begitu kita ada di lingkungan umum, maka kita harus juga menjaga jarak. Semakin crowded suatu lingkungan, maka potensi infeksi akan semakin besar. Nah, dampaknya apa tadi pandemi COVID ini, gitu ya? Yang pertama adalah tadi anak adalah kelompok rentan terhadap infeksi COVID itu sendiri. Yang kedua, anak menjadi tidak pergi ke sekolah ya. Saya bukan bilang tidak bersekolah ya. Tadi ini kan tidak bersekolah tanda kutip atau tidak pergi ke sekolah, tapi mereka tetap belajar dari rumah. Tetapi kita tahu dengan segala masalahnya, bahkan sekarang pun sudah mendapat bantuan kuota itu ya. Yang saya rasakan gitu ya, saya sebagai dokter dan juga dosen kan mendapat bantuan juga. Nah, semakin lama itu yang saya gitu ya. Bisa dibayangkan mereka-mereka yang tinggal di pelosok ya, akses internet kemarin-kemarin aja hilang timbul apalagi sekarang gitu ya. Jadi tantangan sekolah pembelajaran jarak jauh ini juga masih PR untuk kita bersama. Kemudian dampak sosial ekonomi bagi keluarga ya. Survei yang pernah kami lakukan di Sarjito menunjukkan bahwa hampir 75% pasien gitu ya, pasien kami di tumbuh kembang itu orang tuanya mengalami dampak terhadap sosial ekonomi akibat pandemi COVID ini. Ya, kemudian rekomendasi-rekomendasi dari pemerintah yang tujuannya adalah untuk mengatasi ya, mengoptimalkan, mengatasi tumbuh kembang anak Indonesia. Nah, yang poin berikutnya tadi ada, kalau tadi kita bicara penyakitnya COVID, maka tadi saya bilang ada penyakit-penyakit lain yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Apa saja gitu ya, ada TBC, ada hepatitis B, ada campak, ada rubella, ada polio, DPT, ya, ada HIV dan seterusnya. Nah, imunisasi ini selama pandemi harusnya tidak stop gitu ya. Kenapa? Karena kalau dia stop, maka nanti akan banyak yang tidak terimunisasi. Seorang anak harusnya diimunisasi bulan ini, tapi karena takut ditunda-tunda gitu 6 bulan. Nah, kita tahu bahwa beberapa jenis imunisasi seiring bertambahnya usia dia akan turun kadar dalam tubuhnya. Jadi kalau harusnya diulang dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, kok diulangnya setahun, ya berarti kadar dalam tubuhnya udah sangat rendah sehingga nantinya dia akan mudah juga terinfeksi walaupun sudah pernah diimunisasi. Ya, jadi itu perlu diperhatikan sehingga di masa pandemi ini dari Kemenkes juga mengeluarkan juknis ya, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga merekomendasikan bahwa imunisasi apalagi yang dasar dan lanjutan itu tetap perlu diberikan sesuai jadwal ya. Jadi kalau bisa tidak ditunda. Nah, kemudian ada beberapa jenis vaksin lain yang juga ada di Indonesia, tetapi belum masuk ke dalam program imunisasi nasional, maka sisanya nanti kita lakukan sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, yang tadi saya sebutkan itu ada vaksin nasional, nah yang seperti pneumokokus, rotavirus, kemudian tipes, hepatitis A, cacar air, HPV. HPV ini juga di Jogja kita sudah mulai untuk anak-anak perempuan usia kelas 5-6 SD ya. Kemudian Japanese encephalitis dan dengue ini adalah vaksin-vaksin yang vaksinnya sudah tersedia, tetapi masih harus untuk mengakses masih harus bayar lah kasarannya seperti itu ya, sehingga belum menjadi program wajib. Tetapi kalau bukan wajib itu bukan berarti tidak penting ya, tetap perlu. Ya, kita menyarankan sebagai dokter anak tetap merekomendasikan. Nah, seiring berjalannya pandemi ini, maka Ikatan Dokter Anak Indonesia juga mengeluarkan berbagai anjuran-anjuran ya mengenai aktivitas anak. Pada prinsipnya adalah bahwa tadi tetap melakukan protokol kesehatan. Kalau tidak perlu sekali tidak perlu keluar rumah ya. Dan jangan bergizi, atur
Kemudian yang cukup itu yang perlu diperhatikan. Untuk pembelajaran sampai saat ini Indonesia masih belum merekomendasikan untuk di tahun depan. Nanti kita akan tinjau lagi kira boleh masih disarankan untuk belajar dari rumah dulu. Kemudian yang berikutnya adalah pemantauan pertumbuhan. Ya, jadi kalau kita udah tahu tadi belajar bersama tentang apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, maka berikutnya bagaimana pemantauannya. Nah, pemantauan pertumbuhan yang tadi saya sampaikan, kalau kita di Posyandu tiap bulan diukur ya, di plotting, tapi kemudian tidak diinterpretasi, tidak dilihat kecenderungannya, ya jadi nggak ada manfaatnya. Apalagi kalau tiap bulan ditimbang, tapi bukunya selalu lupa, ya jadinya nggak tercatat, nggak terplotting, maka ya ini beratnya naik terus sih kalau kita lihat ya, dari 3,5 jadi 8 kilo kan naik terus. Tapi ternyata kalau kita plotting hasilnya itu kurvanya jadi tidak sesuai di potensinya lagi, harusnya dia di garis hijau terus nih. Ini jadi turun. Nah, ini yang kita sebut sebagai gagal tumbuh. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Ya, jadi pemantauan pertumbuhan itu dimulai dari berbagai parameter tadi diukur, tapi kemudian harus dilanjutkan dalam plotting, ya, dan juga dilakukan interpretasi. Nah, selain pertumbuhan, yang tidak kalah pentingnya adalah kita pantau, kita monitor, kita lakukan deteksi dini untuk perkembangan. Ya, jadi pada tahap awal dengan buku KIA, ini yang Bapak Ibu di rumah nanti bisa menggunakan buku KIA ini untuk melakukan surveillance perkembangan. Jadi perkembangan ini, yang surveillance ini untuk kita melihat seorang anak itu dia berisiko tidak mengalami gangguan perkembangan. Ya, kemudian tahapan berikutnya screening di level puskesmas. Ya, kalau KPSP ini yang biasanya ibu-ibu kader ya di Posyandu itu melakukan KPSP ya, tindakan pra-screening, atau di PAUD ya, itu biasa dilakukan. Kalau hasil screeningnya memang ada masalah, lanjut ke penegakan diagnosis. Setelah itu kita lakukan intervensi sedini mungkin. Nah, sampai saat ini, nanti mungkin pada waktunya akan berubah, tapi sampai saat ini jadwal deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan itu seperti ini. Ya, ini ada di buku panduannya. Artinya tiap 3 bulan itu minimal ya untuk berat badan. Minimal. Ya, syukur bisa tiap bulan idealnya. Ya, sampai dengan 2 tahun. Di atas 2 tahun, kalau yang ini perkembangan ini tiap 6 bulan. Tapi untuk pertumbuhan idealnya paling tidak ini minim-minimnya 3 bulan sekali. Tapi kalau bisa tiap bulan, alhamdulillah lebih baik. Ya, jadi ini jadwalnya mengikuti ini, terus kemudian nah ini tadi yang masalah red flag atau tanda bahaya. Jadi untuk masalah motorik kasar, kalau ada hal-hal seperti ini, itu menunjukkan bahwa dia sudah terlambat di usia itu. Jangan ditunda-tunda lagi, segera ke dokter. Ya. Kemudian kalau bahasa, nah nih kadang orang tua merasa bahwa anaknya kalau asal udah bisa ngomong mama papa, maem, minta, itu udah oke. Padahal kalau dilihat ternyata dia umurnya 3 tahun. Tapi ngomongnya masih cuman itu-itu aja, mama, papa, mbak, kakak gitu misalkan. Tapi yang lainnya nggak paham, ya itu juga sudah terlambat karena di setiap tahapan usia masing-masing itu punya kemampuan yang harus dilalui. Ya, nah untuk usia sekolah ini kadang lagi udah masuk sekolah, orang tuanya udah pasrah sama gurunya. Nah sekarang ketika pembelajaran di rumah baru pusing, loh kok gini, kok anak saya gini, baru menyadari. Ya, jadi kalau ada gagal atau sangat tertinggal dalam suatu pelajaran, jadi lain-lainnya bagus-bagus, tapi kok pelajaran ini kurang, tuh harus hati-hati. Atau tidak mampu berinteraksi atau bersosialisasi dengan teman, dia cenderung asik sendiri, main sendiri, ya. Atau bahkan dikucilkan, nggak mau temannya main sama dia, soalnya dia nakal, suka mukul. Ya, jadi yang seperti itu adalah red flag atau tanda bahaya bahwa seorang anak mungkin mengalami gangguan perkembangan. Nah, ini ada beberapa aplikasi ya. Satu adalah buku KIA yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang kedua, kalau mau agak
modern gitu ya, kita menggunakan aplikasi Primaku. Ya, ini adalah aplikasi yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk pemantauan tumbuh dan kembang anak. Ya, jadi ini gampang, tinggal masukkan tanggal lahir. Nanti setiap kali kunjungan Ibu tinggal masukkan berat badan, tinggi badan, dia otomatis nanti bikin sendiri grafiknya yang kayak tadi. Ini di sini juga kalau Ibu tulis usianya akan dilakukan reminder atau pengingatan untuk imunisasinya kapan ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya kembalikan warahmatullahi ke wabarakatuh. Bu Pipit. Terima kasih Bu Andit. Baik, Bunda-Bunda apakah ada yang ingin bertanya? Mumpung ketemu sama Bu Andit nih, Dokter Andit. Halo. Halo, Dokter. Bu Aziza, apakah ada pertanyaan? Oh, iya, bisa. Saya bertanya, Bu Dokter. Ya, silakan Ibu. Apabila bayi atau balita untuk imunisasi itu biasanya kan istilahnya imunisasi dasar saja. Tetapi anak tersebut pada saat dia akan diimunisasi itu badannya panas karena step, gitu. Step Itu sebelum imunisasi ya? Iya, sebelum imunisasi sehingga tidak terimunisasi dan orang tuanya itu takut kalau mengimunisasi karena biasanya pengaruh dari imunisasi kan pasti badan anak itu panas ya atau hangat gitu. Itu biasanya memang dikasih dari puskesmas, biasanya ada obat penurun panas kan seperti itu. Tapi karena orang tua itu sudah ketakutan sendiri kalau anaknya step, setiap kalau panas pasti step gitu ya. Itu sehingga dia terlambat dalam pemberian imunisasi. Sehingga imunisasi dasar itu tidak terpenuhi. Kemudian setelah adanya imunisasi sekarang itu kan ada yang pentavalen, booster itu dokter, itu apakah masih bisa diberikan nanti di usianya kan ada 18 bulan itu ada gitu. Ya. Oke. Ya, makasih itu ya. aja. Oke, terima kasih Bu Aziza. Jadi untuk imunisasi itu kalau memang jelas-jelas sakit gitu ya, panas, jelas nih panas gitu, ya maka berobatlah gitu. Apalagi dia dengan riwayat step ya, jadi riwayat kejang demam, maka begitu panas harus segera berobat untuk mendapatkan anti kejang. Ya, ini tanpa imunisasi ya. Jadi kalau anak sakit, maka dia harus diobati. Nah, ketika dia sudah sembuh, anak-anak dengan kejang demam ini bukan kontraindikasi imunisasi. Jadi kalau dia udah sembuh, dia tetap boleh mendapatkan imunisasi. Nah, ya, tetapi tadi betul bahwa ada beberapa vaksin yang memang dia resiko demamnya cukup tinggi. Nah, pada pasien-pasien yang dengan riwayat kejang demam seperti tadi, itu biasanya dokter akan memberikan obat-obat pencegahan, ya, baik pencegahan anti demam maupun pencegahan anti kejang, gitu Bu. Jadi bukan berarti kalau dia dengan seperti itu maka jadi nggak boleh imunisasi, itu tidak. Asal dia udah sembuh, dia boleh imunisasi. Nah, kekhawatiran orang tua itu boleh beralasan gitu ya, siapa yang nggak takut anaknya step. Tetapi untuk memutuskan apakah ini bisa diimunisasi atau tidak, itu sebaiknya ke dokter ya. Syukur bisa ke dokter anak, tapi kalau tidak, paling tidak pergi ke dokter umum untuk memastikan bahwa boleh nggak sih anak saya diimunisasi saat ini. Nah, kalau memang ternyata akhirnya khawatir terus ditunda, lama banget nih, udah lama banget. Imunisasi itu nggak ada yang hangus. Jadi kalau misal tadinya udah diimunisasi umur 0, 2, 3 bulan, terus stop. Sekarang umurnya udah 2 tahun misal. Jadi yang pemberian di 3 bulan belum, 9 bulan belum, boosternya belum, maka gimana? Kalau bisa segera diimunisasi. Gitu, nanti dokter akan menghitung maka jarak-jaraknya ya yang aman untuk anak itu mendapatkan imunisasi. Terus kenapa kok itu perlu? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, kita nggak pernah tahu nih ada seberapa sih level level
daya tahan tubuh kita yang terbentuk dari vaksin-vaksin sebelumnya, yang kemudian seiring bertambahnya usia kita ini dia akan menurun. Nah, seberapa menurun itu kita nggak tahu, sehingga mau nggak mau ya yang paling baik adalah diulang. Jadi kalau diulang baiknya tepat waktu ya, iya, supaya kalau tepat waktu itu dari penelitian udah dilihat, oh kalau misalkan DPT gitu dia diberikan di usia 2, 3, dan 4 bulan. Kemudian diulang di usia 18 bulan. Kenapa? Karena dari berbagai penelitian didapatkan bahwa dari yang diperiksa ternyata yang kadar untuk antibodi terhadap DPT-nya turun itu di usia 18 bulan itu sudah turun di bawah level protektif. Artinya dia sudah tidak bisa memproteksi lagi sebenarnya, sehingga perlu dikuatkan. Nah, kalau nggak dikuatkan gimana ya? Berarti dia lama-lama habis. Wow, gitu Bu. Gitu kira-kira? Iya, dokter, makasih. Baik, dari bunda-bunda yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin Bu Melita atau Bu Novia, Bu Nunung. Ya, Mbak Pipit. Oke, Bu Saya mau Melita, tanya, silakan. Dokter Andit, anak saya kan prematur. Ya. Lahirnya sekarang usia 7,5 bulan. Prematur berapa minggu, Bu? 35 minggu. Untuk memantau pertumbuhannya itu mengikuti grafik BBLR atau grafik umum ya? Soalnya kan kalau di buku Kiakan grafiknya hanya sampai 50 minggu yang BBLR. Ya, Venton yang di belakang itu ya? Iya, nggih. Ya. Itu gimana, Dok? Jadi, Bu, makasih ya, Dok. Ya, jadi kalau untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi prematur, maka perlu dilakukan penghitungan usia koreksi. Kapan perlu dilakukan koreksi? Sampai dia usianya 2 tahun. Jadi di bawah 2 tahun itu selalu harus dikoreksi. Nah, sebenarnya kalau koreksinya itu kira-kira perlu pakai apa gitu kan? Sebenarnya grafiknya kalau dia sudah setara dengan 0 bulan, dia boleh pakai grafik yang WHO itu. Yang ada di buku KIA itu, yang pink sama biru itu boleh. Ya, tetapi sudah dihitung usia koreksi. Misal tadi 35 minggu. Katakan sekarang umur kalendernya adalah 7 bulan gitu ya. 7 bulan. Tapi dia kan majunya 5 minggu nih. Iya, itu kan 1 bulan 1 minggu. Berarti kira-kira usia perkembangannya baru setara dengan anak, pertumbuhan dan perkembangannya setara dengan anak usia 5 minggu 21 hari. Nah, sehingga kalau dia 5 bulan 21 hari. Kalau dia 5 bulan, dia udah boleh kan diplotting di kurva yang WHO itu, tetapi tidak di usia 7 bulan, tapi di usia 5 bulan. Gitu. Karena kalau yang di kurva WHO kita angkanya bulat, jadi umur yang lengkap. Kalau 5 bulan 21 hari 5 bulan. 5 bulan 10 hari 5 bulan gitu. Ya, jadi tetap bisa menggunakan kurva tadi, tetapi harus dihitung usia koreksinya. Usia koreksi. Ya, betul. Itu baik untuk pertumbuhan maupun nanti perkembangan. Jadi kalau untuk perkembangan, maka tadi kalau dia 7 bulan, kan kalau di buku KIA pemantauan 7 bulan itu kan dia ikut yang 6-9 bulan. Nah, karena dia itu prematur, maka dia ikut ke bulan sebelumnya. Jadi karena dia usia koreksinya tadi 5 bulan berapa hari tadi, berarti dia ikut yang pemantauan 3-6 bulan. Contohnya seperti itu. Jadi harus selalu dikoreksi sampai usianya 2 tahun. Gitu, Ibu? Ya, Dok. Makasih ya, Dok. Ya. Silakan. Silakan, ada bunda-bunda lain yang ingin menyampaikan? Bertanya? Apa boleh konsultasi ya? Tapi tadi saya nggak dengarkan dari awal. Oh iya, silakan. Oh iya, maaf Bu. Saya Asma dari Sleman mau menanyakan tentang kalau misalnya apakah perlu masuk hal yang diperhitungkan ya kalau misalnya anak saya itu sekarang 8 bulan dan dalam 4 bulan ini tuh kenaikannya nggak sampai 1 kilo. Setelah itu sudah melewati 2 garis gitu, sekarang jadi masih dekat hijau tapi sudah di bawah garis hijau. Itu takutnya nanti ke depannya penurunannya semakin banyak begitu, Bu. Apakah itu harus diwanti-wanti? Nggih, Dokter. Oke, ya. Jadi tadi mungkin kalau lihat yang ini ya, saya nggak punya grafik khusus,
Tapi kira-kira misalkan ini, contoh, saya ambil contoh. Jadi tadi kalau dia dari lahir dia di sini nih grafiknya. Kemudian mulai makan, mulai turun di sini. Di sini, apalagi dia sudah menyilang, tadinya kan dia di atas, nyilang ke sini. Turun lagi ke sini, turun lagi ke sini, ya itu udah pasti merupakan tanda bahaya, itu udah bahaya. Itu udah bukan tanda bahaya lagi sih, kalau itu udah termasuk, kalau yang kayak gini dia udah masuk ke dalam kondisi berat badan kurang. Tetapi kalau tanda bahaya yang seperti ini nih Bu, kalau tadinya dia di sini, turun ke sini masih agak stabil, terus turun. Nah, ke sini. Nah, dari sini ke sini ini tanda bahaya. Dari sini ke sini itu sudah harus hati-hati. Ini kenapa nih? Kok dia beratnya naiknya nggak sesuai? Karena sebenarnya kalau di dalam buku KIA mereka mengenal namanya BGM, KBM, kenaikan berat badan minimal. Ya, jadi ada minimal kenaikan tiap bulannya. Kalau tidak mencapai kenaikan itu berarti harus kita cari ada masalah apa. Nah tadi kalau yang apalagi tadi sudah maksudnya menyilang ini ya Bu ya, dari sini turun ke sini gitu atau gimana? Iya betul. Tapi dari awal dia memang banyak. Jadi sekarang masih di sekitar hijau, tapi penurunannya terus gitu Bu. Ya. Penurunan kenaikannya terus-terusan. Oke, ya. Jadi misalkan tadinya awalnya modalnya bagus di atas ini kan, di atas ini. Oke, Terus dokter. sekarang dia turun gitu kan. Nah, iya dokter. Beberapa ada yang mengatakan bahwa gini, kalau dia tadinya di atas atau bahkan mungkin di obes, overweight gitu, dia turun, itu nggak apa-apa, masih aman. Tapi harus dilihat, hati-hati ya. Karena kalau dia turun-turun terus, kalau dia terus nanti pada waktunya dia bisa naik lagi. Tapi kalau dia turun-turun terus kan tadinya bagus jadi juga bisa kurang kan gitu. Nah sehingga biasanya kita akan evaluasi 2 bulan. Kalau nanti 2 bulan dia stabil gitu, tadinya kan dia agak besar misalkan agak overweight, terus dia turun sampai di sekitaran garis hijau yang ini, terus dia stabil di situ ya sudah aman. Tapi kalau ternyata di situ terus dia masih turun-turun lagi, nah berarti harus hati-hati, itu tanda bahaya. Jadi perlu dipantau dan juga mestinya dilihat penampakannya. Artinya ketika kenaikan berat badannya tidak efektif, anaknya juga biasanya akan diikuti dengan tampak kurus. Kemudian aktifnya mungkin bahkan masih aktif, tapi ditampak pucat, contohnya seperti itu. Gitu Bu. Terima kasih banyak Dok. Ya sama-sama. Baik Bunda-Bunda, apakah ada yang masih ingin bertanya? Mungkin 2-3 penanya terakhir ya ini ya? Yang dari YouTube nggak ada Mbak Pipit? Bentar, saya cek ya Mbak. Dok, sebenarnya saya juga agak penasaran dokter, kalau misal tinggi orang tua itu kan bisa mempengaruhi tinggi anak ya dokter ya? Ya, betul. Itu terukurnya di usia berapa ya dokter? Itu bisa dari kecil. Jadi nanti ada rumus penghitungan potensi tinggi genetik ya. Itu ada rumusnya. Jadi nanti di dalam penghitungan rumus potensi tinggi genetik ini itu kita akan memasukkan komponen tinggi ayah dan tinggi ibu. Kemudian dihitung berdasarkan rumus, nanti dilihat oh ternyata si A gitu ya. Si A ini sekarang umurnya katakan setahun. Ini misalkan ini kurva tinggi ya. Katakan misalkan kurva tinggi. Dia umurnya di sini setahun, panjangnya, posisinya dia ada di sini. Gitu ya. Nah, kan kita sudah tahu potensi tinggi genetik orang tuanya. Potensi tinggi genetik itu sifatnya range. Dia nggak satu angka gitu, tapi range. Misalkan dari ternyata potensinya dari 150 sampai 165 misal. Nah, potensi tinggi genetik itu harusnya tercapai anak ini ketika usianya nanti 18 tahun. Nah, ketika di usia 18 tahun, nanti kita akan masukkan ke dalam kurva seperti ini juga di usia 18 tahun, kita lihat, kalau 150 sampai 150 sampai 160 itu misalkan dari sini sampai sini. Ini ya, dari yang di atas garis merah sampai sedikit di bawah garis ini, misal. Nah, maka ketika usianya di sini, dia ada di sini, berarti dia masih dalam range potensi tinggi genetik orang tuanya. Nah, kalau kita dalam range dia di sini, kan dia batasnya di bawah nih tadi, padahal bisa sampai atas ini. Maka
jangan pasrah kalau saya sih, artinya dia masih normal sih sesuai potensi tinggi genetiknya. Tingginya juga masih sesuai sama usianya, tapi apa ya kita mau yang terima yang bawah, kan kita pengennya dia mencapai yang atas, contohnya seperti itu. Jadi kalau ada orang tua yang bilang kok anaknya kecil ya, karena oh iya bapak ibunya soalnya kecil-kecil juga. Loh ya mungkin potensi bapak ibunya tercapainya yang rendahnya, tapi kalau anak ini bisa mencapai yang tinggi, kenapa tidak? Sehingga kita berusaha untuk memfasilitasi supaya anak ini tetap bisa tumbuh dengan optimal. Gitu. Gitu ya Bu Pipit. Baik, terima kasih dokter. Di YouTube ada 2 penanya, dokter. Ya, silakan. Yang pertama dari Ibu Aprilia Winnie. Selamat sore, dokter. Saya mau tanya, untuk menu MPASI pertama kali itu yang seimbang yang bagaimana ya? Menu seimbang? Iya. Oke. Ini rencana mau ada apa namanya? Isi piringku juga ya? Jadi minggu depan. Kapan? Tanggal 25 sebenarnya. Cuma nanti kami evaluasi dulu, dokter. Oh ya. Oke. Jadi kalau untuk apa namanya? Untuk menu seimbang. Ya. Jadi kalau menu seimbang itu adalah seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak, gitu ya. Nah, kalau seimbang antara karbohidrat, protein, dan lemak itu mestinya komposisinya tadi yang saya bilang, isi piringku anak usia 6-9 bulan berbeda dengan anak 2-5 tahun. Nanti berbeda juga ketika usia sekolah, apalagi kalau dibandingkan dengan dewasa, udah pasti jelas sangat berbeda. Nah, seimbangnya seperti apa? Jadi kalau kita lihat di sini, nah kurang lebih nih ya kalau yang anak 6-9 bulan, kita bisa lihat bahwa 6-9 bulan itu makanannya masih makanan halus, gitu kan? Makanan halus, makanan lumat ya. Jadi kalau bubur juga masih bubur yang dihaluskan. Nah, kalau bubur yang dihaluskan, maka komponen sayurnya kita bisa lihat nih, sayur dan buah itu sedikit sekali. Dia dalam seharinya dia sudah ikut selingan 1 kali buah. Sayurnya secukupnya saja, tetapi proteinnya kita harus lihat nih, protein dan lemaknya masih dalam jumlah yang besar. Karbohidrat juga hampir kira-kira 30%. Ya, jadi ini penting ya, ini penting. Kalau kita aplikasikan agak susah ya membahasnya secara general, tetapi mestinya disesuaikan dengan usianya. Tadi kalau usia 6 bulan sampai 9 bulan, ya tadi pilihannya bisa boleh dimulai dari bubur susu. Jadi bubur susu itu bukan identik dengan menu tunggal. Ya, jadi kalau menu tunggal itu berarti benar-benar cuma tunggal tadi yang saya bilang. Isinya pure wortel, pure kentang, itu menu tunggal. Tapi kalau bubur susu kan di dalamnya ada tepung, ada karbohidratnya. Susu itu kan ada protein, ada lemaknya. Jadi itu sudah bisa apa namanya? Jadi seimbang kan, tinggal nanti apa namanya, frekuensi dan porsinya mengikutkan. Tapi kalau yang tadi yang sering salah kaprah itu kalau yang menu tunggal tadi, oh kalau anak baru mulai makan tuh harusnya menu tunggal. Yang tadi cuma dalam 1 bulan pertama cuma dikasih sehari 2 kali menu tunggal. Jadi itu entah pure kentang, nanti siangnya mungkin pure wortel, nanti besoknya diganti lagi pisang, besoknya diganti sama apa gitu. Nah itu pasti beratnya nggak akan naik dengan bagus karena dia tidak mendapatkan protein dan lemak dalam jumlah yang cukup. Padahal protein dan lemak itu adalah makronutrien ya, kebutuhan gizi utama ya untuk pembangunan ya. Jadi untuk pembangunan artinya untuk pertumbuhan tulang, membentuk kalori, tenaga dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau seimbang ya gimana ya, tadi ada semua komponennya, tinggal apa namanya, porsinya mengikuti sesuai dengan usianya. Gitu? Baik, terima kasih dokter. Ini pertanyaan berikutnya dari Nur Darmawan. Kira-kira jika di beberapa tahun ke depan akan ada imunisasi COVID-19, apakah akan diberikan juga untuk anak, bayi, dan balita, dokter? Oke, ya. Jadi ini baru aja saya ikut sosialisasi dari Kementerian Kesehatan minggu kemarin. Bukan minggu kemarin, baru hari Jumat apa Kamis yang lalu. Jadi yang saat ini sedang akan direncanakan adalah untuk dewasa ya, usia 18 sampai 59 tahun.
gitu. Nah, bagaimana untuk anak-anak? Ya, kita masih berharap bahwa suatu hari nanti tetap ada vaksin COVID untuk anak, tetapi saat ini belum, masih yang dewasa saja. Baik. Terima kasih Dokter Andit. Untuk bunda-bunda sekalian, apakah ada yang masih ingin disampaikan? Mungkin. Boleh tanya lagi enggak ya? Oh iya. Siapa ini? Oh, Bu. Oh iya. Mau sebentar ya, Dok, boleh nanya Oh, pertanyaannya mungkin aneh nih, Dok, pertanyaannya, Dok. Kok jadi Bu Lucy yang nanya ya? Bu Lucy. Nggak apa-apa ya, Dok ya. Maaf ya, Bunda, sebentar aja. Misalnya nih ada orang tua yang lupa nih ya, anaknya sudah diimunisasi atau belum ya dulu, dan dia nggak punya catatan misal lah ya, dan ternyata dia di posyandu atau apa itu bukunya udah diberikan dan tidak punya salinan catatan. Untuk mengetahui bahwa anaknya itu dulu pernah diimunisasi atau belum diimunisasi seperti apa ya, Dok? Oke, ketahuan nggak ya gitu? Jadi gini, Apa namanya, kalau untuk imunisasi memang modal apa sih namanya, jadi ininya catatan itu menjadi penting ya, makanya ketika kita memberikan informasi bahwa oh hari ini sudah dilakukan imunisasi ini, nah itu harusnya tercatat ya, karena kalau tidak tercatat maka kita nggak punya bukti kan, apalagi ditambah orang tuanya lupa misalnya. Jadi imunisasi itu tidak ada yang hangus tadi yang saya sampaikan. Misalkan di awal dulu diimunisasi ada catatannya atau ibunya ingat, oke, itu kita anggap walaupun kemudian ada yang kosong. Ya, jadi kita tinggal meneruskan. Jadi jadwal yang belum diberikan tetap kita berikan. Tetapi kalau tidak ingat sama sekali, tidak ada catatan sama sekali, kita mengambil resiko terburuk, yaitu dia belum mendapatkan sama sekali. Jadi kita berikan seperti anak yang belum pernah dapat imunisasi sama sekali gitu, nggak apa-apa. Nanti tinggal dilihat jenis-jenis vaksinnya, karena tidak semua vaksin tergantung ya. Tapi kalau vaksin yang program itu sih boleh diberikan catch up, itu ibaratnya masih tetap boleh, tinggal nanti batasan usia menentukan jenis vaksin apa yang akan diberikan. Gitu, tapi intinya nggak masalah. Jadi kalau nggak ingat sama sekali, nggak ada catatannya, kita anggap saja sebagai tidak pernah diberikan, kemudian kita berikan untuk catch up, artinya mengejar ketertinggalannya. Kalau dia sudah pernah mendapatkan, ada catatannya, tapi jaraknya sudah jauh, nggak apa-apa, tinggal melanjutkan. Jadi yang dulu tetap dianggap, nggak ada yang hangus. Gitu, oh, Bu, gitu ya. kira-kira. Kalau usianya sudah misalnya 15 tahun gitu, Dok. Okay. Terus orang tuanya, aku dulu imunisasi nggak ya anakku gitu. Nah itu gimana, Dok? Apakah boleh berulang juga? Nah tadi yang saya bilang, jadi tetap boleh diberikan, tetapi ada batasan usia. Artinya kalau untuk kayak pentavalen itu sudah tidak boleh diberikan di atas 5 tahun. Gitu kan? Maka ya kalau dia 15 tahun dan belum pernah diberikan apa-apa sama sekali, kita tetap memberikan, tapi tidak pentavalen yang kita berikan. MR tetap diberikan, boleh, tapi pentavalen kita ganti dengan PD, misalkan seperti itu. Jadi ada penggantinya, ada yang bisa kita ganti. Jadi batasan usia itu penting, karena tidak setiap vaksin itu punya batasan waktu untuk pemberiannya. Jadi selebihnya itu ya dia nggak boleh diberikan, tapi bukan berarti kita nggak boleh melakukan imunisasi. Seperti itu. Gitu ya, Dok. Berarti iya. MR itu bisa sampai usia 21 tahun bisa nggak, Dok? Oh, bisa sampai kita dewasa aja bisa. Oke, nah. Terima kasih loh, Dok. Ya, menarik sama-sama. sekali. Iya. Baik, ini sepertinya Bu Yota juga pengen tanya ini. Bu Yota Agustina. Silakan. Halo, Bu Yota. Tadi sempat meng-on-kan begitu. Belum ya, belum jadi ya. Baik, saya nanya lagi. Oh, boleh. Boleh. Maaf, Dok, makasih Mbak Pipit. Maaf, Dok, mau bertanya. Kalau misal pada usia 8 bulan yang tadi, Dok, itu sepertinya ASI-nya sudah tidak begitu selancar dulu seperti itu. Kalau ditambahkan susu formula untuk anak bagaimana nggak, Dok, daripada air putih ketika nggak available? Ya, jadi setelah 6 bulan maka ASI saja pasti sudah tidak cukup, ya. Harus ditambahkan MPASI.
Nah, MPASI ini nanti menentukan kira-kira dia perlu ASI MPASI plus susu formula atau cukup sebenarnya ASI dengan MPASI saja. Jadi kalau MPASI-nya dia mampu banyak ya nggak perlu susu formula juga. ASI-nya pasti akan bisa tercukupi karena sebenarnya di usia 8 bulan itu udah mulai bisa 50-50 antara susu sama makan. Kalau di 6 bulan kan masih perkenalan, jadi biasanya 70-30. 70% masih ASI, 30% makan. Tapi seiring bertambahnya usia kan persentasenya akan berganti. Ya, bahkan nanti di atas setahun mestinya udah sebaliknya, makannya 70%, susunya hanya 30% saja. Gitu. Jadi jangan khawatir kalau baru merasa berkurang udah pasti akan berkurang karena memang kebutuhannya juga berkurang gitu ya. Tetapi apakah cukup atau tidak, nah itu biasanya akan dilihat dari pemantauan berat badan dan tinggi badannya. Gitu, Bu. Ya, Dok, terima kasih. Ya. Oke. Bu Yota, tadi muncul lagi? Ya. Belum ya? Maghrib soalnya. Mau maghrib ya. Mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita akan segera tutup. Tapi sebelumnya post testnya dulu ya, Bunda-bunda ya. Mohon untuk berkenan mengisi post testnya. Oh, kita foto bersama dulu saja ya. Foto bersama, silakan di-on-kan videonya. Mungkin boleh di-on-kan videonya sebentar. Ya. Kak Host, saya minta tolong difotokan ya Kak Host ya. Baik, benar-benar. Share screen-nya di-off-kan dulu ya. Oh iya, sebentar. Oke. Baik semuanya. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Andit. Sama-sama. Terima kasih Bunda-bunda yang sudah berkenan menyimak. Kita akan ada post test terlebih dahulu sebelum ditutup. Bisa langsung saya share langsung ya. Mohon maaf. Kayaknya setelah mendapatkan materi bisa lebih cepat ini mengerjakannya. Ya. Masih Jadi sama. waktunya 2 menit sekarang. Ya, 2 menit aja sudah cukup kayaknya. Silakan dikerjakan soal post testnya di bit.ly/post_test_OKT Oktober gitu ya. Dokter Andi hari ini libur, Dokter? Atau ada Ya. jam jaga nanti? Enggak, libur hari Minggu, Mbak. Libur ya, alhamdulillah. Sambil saya cek. Sudah semua Bunda-bunda? Ada yang kesulitan mengakses? Saya share ke WA juga ya, Bun. Baik, untuk post test insya Allah nanti bisa dilanjutkan karena sudah saya share. Informasi linknya ada di WhatsApp juga. Takutnya keburu maghrib ini mengganggu bunda-bunda yang lain. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Andit,
kepada Bu Lucy yang sudah meluangkan waktunya dan bunda-bunda semuanya. Insya Allah ilmu pada sore hari ini bisa bermanfaat ya bunda-bunda ya. Dan bisa disebarkan, dipraktekkan, minimal dipraktekkan untuk diri sendiri, lalu bisa disebarkan untuk keluarga, untuk RT, maksudnya ke lingkungan di wilayahnya sendiri-sendiri, misalnya di teman-teman satu RT begitu. Mungkin begini saja kegiatan workshop kita pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.